Hari ini aku mau bagiin satu cerita. Ini bukan cerita fiksi ya, tapi sebuah kisah nyata. Kisah yang personal banget, tentang sebuah keluarga muda. Ini cerita tentang kebaikan Tuhan yang benar-benar terasa yang terjadi dalam hidup mereka. Kisah ini tuh bukan tentang keluarga yang sempurna atau perjalanan yang mulus-mulus aja. Justru sebaliknya. Setiap kali aku ingat cerita ini, aku selalu diam sejenak dan ya jadi makin percaya Tuhan itu emang baik banget. Oke, kita mulai ceritanya ya. Semuanya itu berawal dari sebuah doa. Doa yang udah lama banget mereka panjatkan dan akhirnya dijawab dengan cara yang, wah sama sekali nggak mereka duga. Jadi, pasangan ini udah nikah hampir 3 tahun. Selama itu, ada satu kerinduan yang dalam banget di hati mereka, punya anak. Mereka terus berdoa, berharap, nunggu, dan akhirnya di tahun ketiga, Tuhan mulai menjawab doa mereka. Tapi jawabannya datang lewat sebuah ujian besar dulu. Nah, disinilah berkat dan ujian itu datang barengan. Di satu sisi, ada kabar baik yang luar biasa. Suaminya diterima jadi pegawai pemerintah. Tapi di sisi lain, ini ujian yang nggak main-main. Dia harus pindah ke Papua Barat, ribuan kilometer jauhnya dari istrinya di Tangerang. Artinya, mereka harus siap-siap menjalani pernikahan jarak jauh. Dan disinilah Tuhan nunjukin rencananya yang keren banget. Cuma seminggu sebelum suaminya harus berangkat, mereka dapat keajaiban. Istrinya positif hamil, dan usia kandungannya udah 4 minggu. Artinya apa? Artinya, waktu mereka masih pusing mikirin soal jarak, Tuhan itu udah diam-diam nanamin jawaban doa mereka. Kehamilan yang mereka tunggu-tunggu ini pun akhirnya dimulai. Tapi, harus dijalani dengan ujian jarak dan waktu yang, jujur aja, nggak gampang sama sekali. Coba bayangin deh, kehamilan jarak jauh itu kayak gimana buat mereka. Buat sang istri, itu artinya ngelewatin mual-mual di sendirian. Semua kabar gembira, setiap rasa khawatir cuma bisa dibagiin lewat layar handphone. Ada rasa rindu yang dalam banget, yang kadang susah diungkapin. Sementara suaminya cuma bisa nonton dari jauh, ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Sang suami sendiri ngaku, ngeliat perjuangan istrinya dari ribuan kilometer jauhnya, itu salah satu hal paling berat yang pernah dia rasain. Beban emosionalnya itu nyata, dan mereka ngerasain itu setiap hari. Tapi di tengah semua kesulitan itu, Tuhan nggak pernah ninggalin mereka. Nah, bagian ini nih inti dari cerita mereka. Ada 3 doa spesifik yang dijawab dengan cara yang ajaib banget. Ini bukti kalau mereka nggak pernah sendirian. Pertama, waktu Natal. Suaminya pengen banget pulang tapi tiketnya mahal banget. Dia puasa dan berdoa. Tiba-tiba seorang papa rohani beliin dia tiket. Kedua, pas deket-deket waktu lahiran, dia cuma diizinin cuti 3 hari. Dia berdoa lagi, dan Tuhan nuntun dia nemuin satu peraturan tersembunyi yang ngasih dia hak cuti 30 hari. Dan disinilah klimaksnya. Semua rencana mereka tiba-tiba berubah total. Perkiraan lahir itu tanggal 11 Februari, tapi pas kontrol rutin tanggal 30 Januari, dokter mutusin, operasi sesar darurat harus dilakukan besok. Mendadak, tanpa persiapan, dan suaminya masih di Papua Barat. Mereka langsung panik cari tiket penerbangan dari Manokwari ke Jakarta buat besok paginya, dan angka yang muncul di layar, 16 juta rupiah. Angka yang rasanya kayak tembok raksasa yang nggak mungkin dilewatin. Di titik ini, mereka udah hampir nyerah. Rasa putus asa mulai datang. Apa ini akhirnya? Apa istrinya benar-benar harus ngelewatin momen terbesar dalam hidupnya sendirian di ruang operasi? Tapi mereka coba cari sekali lagi. Dan cuma 5 menit kemudian, keajaiban ketiga terjadi. Harga tiket yang sama tiba-tiba berubah jadi 3,8 juta rupiah. Tanpa mikir panjang, mereka langsung beli. Jalan kebuka di detik-detik terakhir. Perjalanannya pun seolah-olah dijaga sama Tuhan. Nggak ada delay, semuanya lancar. Sang suami tiba di rumah sakit jam 4 sore, pas 2 jam sebelum jadwal operasi. Mereka masih punya waktu buat berdoa bareng, pegangan tangan, dan nyerahin semuanya. Kisah ini nggak berhenti di ruang operasi aja. Ada pelajaran yang dalam banget yang bisa kita ambil dari perjalanan penantian dan ketidakpastian yang mereka lewatin. Jadi, ayo kita ingat lagi 3 momen kunci kebaikan Tuhan di cerita ini. Pertama, tiket Natal yang mustahil jadi mungkin. Kedua, penemuan peraturan yang ngasih dia cuti 30 hari, bukan cuma 3. Dan ketiga, tiket pesawat darurat yang harganya terjun bebas di menit-menit terakhir. Nah, inilah intinya. Di setiap momen di mana mereka ngerasa udah buntu, pas keputusasaan hampir menang, Tuhan nunjukin waktunya yang sempurna. Nggak pernah kecepatan, nggak pernah telat. Selalu pas. Mungkin hari ini kamu yang lagi dengerin, lagi ada di musim penantian juga.
nungguin jawaban doa, nungguin kejelasan. Kisah ini buat kamu. Percaya deh, bahkan waktu yang kelihatan cuma jalan buntu seharga 16 juta, Tuhan itu lagi kerja di balik layar. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah ini adalah sebuah kebenaran yang sederhana tapi kuat banget. Tuhan nggak pernah telat. Kebaikannya nggak pernah kurang. Dan Dia nggak akan pernah ninggalin kamu sendirian.